اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Para bapak jamaah, ketua DKM, para pengurus Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya hormati karena Allah, para dewan asatidz, para kiai yang mengajar di Masjid Al-Amin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah Subhanahu wa taala sehatkan, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, dan mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita mulia di hadapan Allah, lebih baik Allah cinta kepada kita daripada tatkala kita dicintai oleh manusia, dimuliakan oleh manusia, namun Allah tidak mencintainya, namun Allah tidak memuliakannya. Fir'aun, Qarun dimuliakan oleh Bani Israel, tapi Allah membencinya. Mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka di sini insyaallah temanya sesuai ayat pembuka, yaitu di dalam surat An-Nisa, wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat. Ini ayat dalam disiplin ilmu tafsir ini ada asbabun nuzulnya, ada kronologis kenapa ini ayat sampai turun. Maka satu ketika di antara sebagian sahabat ada yang fuqara wal masakin. Jadi kadangkala di Masjid Nabawi itu ada 70 orang, terus kadangkala nambah 400 orang, kadangkala 300 orang. Namun terus terang di akhir hayatnya para sahabat itu diberikan keberkahan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, namun terus terang orang-orang fuqara wal masakin pada waktu itu umurnya yang sudah 35 tahun, udah 40 tahun belum menikah. Cuman ada keinginan ingin menikah, namun tidak ada itu. Kalau bahasa GPRI-nya apa? Tidak ada cuan, tidak ada uang, tidak ada biaya. Maka lapor kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya ini laki-laki, punya syahwat, punya keinginan, kami ini ingin nikah, tapi kami tidak punya biaya. Kami orang fakir, hari-hari di emperan Masjid Nabawi. Maka baginda Rasul tidak langsung menjawab, langsung Allah turunkan wahyu, wa man lam yastati minkum taulan. Siapa orang, siapa saja yang tidak ada kesanggupan taulan. Taulan itu apa, Pak? Aigina, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya simpanan uang. Itu taulan itu punya simpanan uang, kaya, punya pekerjaan. Ayyankihal muhsanatil mu'minati. Mereka para sahabat yang tidak punya uang, yang tidak punya biaya, yang tidak punya pekerjaan, ingin menikah wanita yang merdeka, ingin menikah wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka itu bukan budak belian, bangsawan. Pokoknya wanita perempuan yang memang bukan di bawah naungan majikannya. Terus famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Allah ngasih solusi.
Allah Subhanahu wa taala ngasih solusi bagaimana jika engkau wahai para sahabat menikah dengan famimma malakat aimanukum, wanita-wanita yang masih dimiliki min fatayatikumul mu'minat, abid hamba sahaya budak belian yang masih dimiliki oleh majikannya, belum dibebaskan, dia budak belian, memang kulitnya mohon maaf hitam legam, rata-rata budak belian itu ngambilnya daripada Ethiopia, daripada benua Afrika, maka Allah sampaikan wallahu a'lamu biimanikum, Allah lebih mengetahui kadar kualitas iman kalian wahai para sahabat. Intinya apa? Wakalu sarair ilaihi fa innahul alimu. Intinya apa? Allah ngasih solusi. Kalau engkau tidak sanggup menikahi kepada perempuan bangsawan, kepada perempuan yang merdeka, engkau nikahilah kepada abid budak belian. Biasanya Pak, kalau nikah sama hamba sahaya itu bisa dihutang mas kawinnya. Memang dalam aturan ilmu fikih boleh dihutang. Saya nikahkan putri saya Fatimah binti Fulana dengan mas kawin 1 kilo emas, dihutang tapinya, masya Allah, 1 kilo dia hutang 2 tahun bayar. Maka apa yang terjadi? Itu boleh, tapi harus dibayar. Kapan dibayarnya? Dibayarnya setelah berhubungan suami istri, itu harus dibayar. Dan itu amat rata-rata waktu itu para sahabat akhirnya menikah dengan amat, dengan budak belian, dengan mas kawinnya dihutang. Mas kawin itu bebas, walau min hadidin, walaupun dengan besi karat itu boleh. Dengan mas kawin besi karat itu sah, silahkan. Tapi tengtengan ya, tengtengan itu terlalu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'dukum min ba'd, kata di dalam tafsirnya, warubba ammatin tafdulul khurrah. Kadangkala para bapak, seorang amat mohon maaf yang kulitnya hitam legam, ya, kalau misalkan berjalan harus pakai batu baterai, contoh, itu lebih mulia di hadapan Allah tafdul hurrah daripada wanita yang cantik, wanita yang kaya raya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Seorang hamba sahaya, seorang budak belian, seorang amat itu lebih baik bagi kalian daripada wanita yang cantik. Miss Universe apa? Miss Universe. Aduh, saya ngomongnya. Wanita kecantikan. Ada wanita kecantikan dari Indonesia ya. Dipilih pasti yang paling cantik, cerdas, bisa bahasa Inggris. Di dunia ada lagi Miss Universe dipilih dari berbagai negara, berarti itu yang paling cantik. Itu tidak ada apa-apanya. Kalau apa? Musyrik kalau misalkan di dalam hatinya tidak ada iman. Di hadapan Allah nanti di akhirat justru ini akan menjadi ratu bidadari daripada wanita-wanita yang cantik yang diagung-agungkan waktu di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah kasih syarat. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Boleh kalian nikah dengan amat, dengan hamba sahaya, tapi dengan syarat biizni ahlihinna, atas izin daripada mawalihinna. Siapa mawalihinna? Adalah majikannya. Untuk kasus status orang merdeka dengan amat itu beda. Kalau orang merdeka harus atas izin kedua orang tuanya, izin daripada ibunya, tapi yang lebih kuat izin daripada ayahnya. Kalau ibunya tidak mengizinkan untuk masalah nikah, tapi kalau ayahnya mengizinkan itu lanjutkan saja. Tapi kalau untuk hamba sahaya beda, walaupun bapak dan ibunya tidak mengizinkan, tapi kalau majikannya mengizinkan boleh. Silakan melakukan pernikahan. Kalau misalkan berarti syarat itu kalau misalkan tidak dilaksanakan maka tidak bisa. Kalau misalkan ini si amat tidak dapat izin daripada majikannya, maka kita tidak boleh maksa untuk menikahi kepada seorang amat. Terus apa lagi?
wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Kasihlah mahar mas kawin normal, maksudnya min ghairi mutallin wa naqsin, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang. Ada kan dengan mas kawin 1 unit rumah, weh, kredit ada. Dengan mas kawin 1 unit rumah dan sertifikat ada. Kalau misalkan hamba sahaya biasanya itu jauh tidak mungkin sama dengan orang yang merdeka. Makanya disebutkan min ghairi mutallin wa naqsin, terlalu banyak juga jangan, terlalu sedikit juga baik. Jangan kepada hamba sahaya. Makanya Pak, dulu perbudakan itu mohon maaf, majikan mau-maunya aja. Itu berzinah dengan hamba sahaya itu 1 malam itu gonta-ganti. Kalau si amatnya punya 100, ya gonta-ganti setiap malam. Makanya naudzubillah summa naudzubillah. Walaupun hamba sahaya, syariat Islam harus ditikahi. Terus Allah ngasih syarat lagi Pak. Syarat yang kedua apa? Muhsanatin ghaira musafihat. Muhsanat itu apa? Wanita yang dijaga kehormatannya. Mohon maaf, kehormatan itu wanita yang bisa menjaga kemaluannya. Ghairu musafihat, bukan wanita. Mohon maaf, musafihat itu apa? Yang suka berzina. Kalau dalam bahasa kitanya apa? Pelacur. Musafihat itu pelacur. Jadi janiyatin dhahirah, orang yang suka jinah terang-terangan, yaitu disebut pelacur. Banyak gak hari ini Pak? Naudzubillah summa naudzubillah, sampai dilokalisasi ya. Mana-mana ada ya, sampai ada perkampungan. Allahu Akbar. Allah tahan siksanya. Kalau misalkan zaman dulu perkampungan dilokalisasi, selesai diamblaskan. Karena ini umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi Allah tunggu tobatnya. Jadi ghairu musafihat itu apa? Wanita yang bukan pelacur, atau wala muttakhidati ahdan, atau engkau jangan jadikan ini seorang amat itu, jangan sampai kamu nyari amat ahdan. Ahdan itu apa? Akhillau yuznuna, orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Jadi dalam Al-Quran ada 2 istilah para bapak. Yang pertama musafihat, yang kedua ahdan. Kalau musafihat dia pelacur, maksudnya jinahnya secara terang-terangan. Kalau ahdan itu dia sembunyi-sembunyi, bukan pelacur. Jadi suka berzina tapi nggak ketahuan. Pernah satu ketika Pak, adalah jadi curhat, kawan curhat. Seminggu lagi mau pernikahan. Jadi ini kalau ahdan ini wanita baik-baik, cuman pernah berzina gitu. Bukan pelacur, wanita baik-baik. Nah, seminggu lagi ke pernikahan, wanitanya ngomong, saya ini sudah nggak perawan, coba bayangin aja Pak. Undangan sudah tersebar. Itu bisa dibayangkan nggak, mental itu. Undangan sudah tersebar. Laki-lakinya sudah kadung cinta. Itu curhat sama saya. Itu waktu kuliah di UIN ya. Tahun 99. Saya nggak nyangka. Pak pokoknya nggak nyangka lah gitu ya, seperti itu namanya ahdan. Kelihatannya wanita baik-baik tapi kadang-kala dia itu suka berzina. Naudzubillah. Itu pun jangan, kata Allah. Maksudnya apa? Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin, maka jika wanita amat ini bisa menjaganya, maka tajawazna. Jawabannya, jawab Pak itu, kalau misalkan wanita ini bukan pelacur atau wanita ini belum pernah berzina, maka silahkan engkau menikah dengan amat tersebut. Jadi bukan masalahnya, oh kamu mau-maunya aja nikah sama janda punya anak 3. Tapi kan itu mah wanita baik-baik, dia melahirkan itu karena memang bukan hasil perzina, hasil pernikahan karena cerai ataupun dia wafat. Itu yang tidak boleh itu kepada wanita yang pelacur atau wanita yang bukan baik-baik. Namun ada kejadian Pak, banyak kejadian di Jawa itu. Ada salah satu ulama nikahi artis dangdut. Rame, fitnah, waduh,
Banyak santri yang berhenti gitu. Tapi akhirnya itu 3 tahun dikeram di rumah, suruh ngapal Quran. 3 tahun setengah hafal Al-Quran. Kalau begitu, kalau mau silahkan, cuman resikonya berat ya. Jangan-jangan kita yang kebawa, bener gak? Ustadz mau ceramah nganter kemana? Mau nganter istri dulu, nyanyi, aduh gak enak amat. Bawa berkat, istrinya nyanyi. Nah, kalau bisa janganlah. Lit-thayyibina wat-thayyibat. Kalau laki-laki yang soleh sama laki-laki yang soleh lah lagi. Kalau misalkan laki-laki yang baik sama perempuan yang baik, lil khabisina wal khabisat. Mohon maaf kalau sama pelacur berarti laki-laki sama laki-laki bawang lagi. Itu memang dalam Al-Quran sudah dipasang-pasangkan. Mudah-mudahan yang disebut sakufu itu apa sakufu? Sakufu itu laki-lakinya soleh, wanitanya solehah. Jadi harus sakufu. Sakufu itu sama-sama baik di hadapan Allah, sama-sama soleh di hadapan manusia. Terus Allah pun ngasih warning. Fa in ataina bi fahisha. Bagaimana jika si amat ini berzina? Nah, Allah ngasih warning. Bagaimana jika si amat ini berzina? Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maka hukumannya, awas, maka hukumannya harus dijilid sebanyak 50 kali. Nisfu setengah daripada orang merdeka. Kan kalau orang yang merdeka, contoh, jika wanita yang punya suami, laki-laki yang punya istri berzina, maka harus diranjam, dikubur sampai kepala, ditimpuk pakai batu satu kampung sampai mati. Itu sampai mati diranjam itu, gak ada hitungan. Terus bagaimana kalau misalkan perawan sama bujang orang merdeka dia berzina, maka mi'ata jaldatin, harus dijilid sampai 100 jilidan. Itu orang TKI jarang Kang sampai 100 itu. Sampai 30 sudah mati. Enggak ada yang kuat. 50 paling jago kuat. Pokoknya 30 biasanya. Jadi ternyata itu kulit apa ya? Kulit kuda atau kulit apa? Jadi dipakai bubuk beling, Pak. Pantesan cepat mati. Jadi enggak sekedar itu. Jadi dia pakai bubuk beling. Ceprot punggungnya. Satu. Ceprot. Enggak, ada jarak. Ceprot 30 kali biasanya sudah mati. Jarang sampai 100 kali. Makanya dulu ada kan putri anak raja, dia punya pacar orang Libanon laki-lakinya. Sama keluarga, udah kamu jangan ngaku, udah dikasih ini, udah bilangin aja, enggak saya berzina. Saya daripada dihukum di akhirat lebih baik saya dukin musuh. Pada nangis. Sebetulnya kata raja itu, udah kamu bilang aja enggak zina gitu, kata paman-pamannya. Saya berzina. Saya harus diranjam. Laki-lakinya diranjam, perempuan diranjam. Daripada dijilid karena perawan bujang. Daripada saya nanti di akhirat. Akhirnya meninggal. Ada berapa putri itu? Allahu Akbar. Nah, yang selanjutnya 100 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan si amat? Nah, kalau si amat dengan budak belian atau si abid itu berzina, maka jilidannya itu sampai berapa? Ma'alal muhsanati minal adab 50 kali jilidan. Si amat 50 kali jilidan, si abid pun 50 kali jilidan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan laki-lakinya orang merdeka berzina dengan si amat, kan gitu? Ada masalah lagi. Maka di sini dikatakan, nah, kalau misalkan laki-lakinya orang merdeka terus berzina dengan si amat, maka itu jilidannya jadi 50 kali. Sebab itu disebut namanya qiyas musyawi. Qiyas musyawi itu hukuman si orang merdeka itu disamakan dengan hukumannya orang budak belian. Kenapa? Dia melakukannya dengan seorang abid. Dia melakukannya dengan seorang hamba sahaya. Tetap aja Pak, kalau jilid mah enggak enak ya. Dijilid mah enggak enak. Tapi baginda Rasul bijaksana Pak. Ada perempuan, ya Rasulullah, saya ini telah berzina. Oh, mungkin kamu berdekat-dekatan aja kali. Enggak. Datang lagi ya Rasul, mungkin kamu itu aja pegangan, kamu tobat aja. Sampai hamil. Ya Rasulullah, ini saya sudah hamil, ini hasil perzinahan. Udah, kamu itu aja lahirkan dulu. Kalau misalkan kamu mau tobat. Tapi kalau misalkan mau diranjam,
Ya terserah kata. Jadi padahal ayat ranjam itu sudah turun, tapi baginda Rasul apa? Ruhama bainahum. Yang dikedepankan adalah kasih sayang. Harus ada 4 Pak saksi zina, hati-hati. Laki-laki semua yang laki-laki yang soleh, 4 ini yang soleh, dan mohon maaf itu harus melihat, mohon maaf, si kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan itu boleh bersaksi. Hati-hati, nggak boleh waqada pahada. Makanya di akhirat banyak yang dilempar gara-gara apa? Gara-gara itu suka nuding zina. 80 jili itu yang nuding zina. Ke rumah janda. Tahu dia panitia Al-Amin bawa beras. Allahu Akbar. Nggak boleh itu ya. Kecuali nginep kan, curiga. Ini mah itu jangan, nggak boleh. Wah itu ke rumah siapa? Padahal itu kakaknya. Nah itu nggak boleh. Harus ada 4 saksi, 4-nya itu harus melihat, mohon maaf, itu kemudian laki-laki masuk ke kehormatan perempuan. Kalau kurang 1 itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati Pak, tidak boleh kita menuding zina, apalagi kepada wanita yang baik. Wih itu kamu enggak datang bulan sudah 2 bulan. Hati-hati, jangan ya, mungkin dia kecapean, betul nggak Pak? Mungkin dia kekurangan darah atau apa seperti itu Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Itu bagi siapa memang mental Pak, perlu mental yang kuat. Para sahabat ganteng-ganteng Pak. Rata-rata para sahabat tampan-tampan. Bisa dibayangkan gak? Harus menikah dengan amat. Liman khosyal anata minkum. Kata Allah, bagi orang yang memang takut berbuat jinah di antara kalian, walaupun harus mengorbankan mental, laki-laki ganteng menikah dengan perempuan. Makanya di Uni Emirat Arab itu ada undang-undang sudah 10 tahun, barang siapa laki-laki yang terlalu ganteng harus dideportasi selama 1 tahun, atau dideportasi selama 3 tahun atau waktu yang tidak ditentukan. Itu di Uni Emirat Arab. Si Burkan dulu ya, si Burkan itu dideportasi ke Amerika Latin karena terlalu ganteng. Allahu Akbar, bisa gitu ya. Di Al-Amin ada yang terlalu ganteng, deportasi ke apartemen maunya ya. Nah itu ada, jadi bawa fitnah, makanya harus ditutup. Nah kalau wanita nggak ada, wanita terlalu cantik itu nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau laki-laki terlalu ganteng itu seperti itu Pak. Sayyidina Abdullah itu karena mendapat nur cahaya daripada baginda Rasulullah SAW, setiap keluar dari rumah itu diikuti oleh 1 kampung. Itu tutur. Allahu Akbar. Baik. Terus hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antasbiru khairul lakum. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan min fatayatikumul mu'minat al-kafirat fala yahilu lahu nikahaha walau ada ma khafa. Kata Al-Imam Syafi'i berpendapat, kalau mau lebih milih, contoh, ini ada wanita hamba sahaya, terus ini ada orang kafir. Imam Syafi'i menggambarkan ini, kamu punya pacar nih, kamu ini punya dambaan hati, wanita cantik tapi kafir. Nah kata Imam Syafi'i begini, coba kamu suruh baca syahadat. Kamu kan non muslim, saya Islam. Kalau kita nikah, kamu harus baca syahadat, kamu harus masuk Islam, kata Imam Syafi'i. Nah walau adema, tapi kalau misalkan wanita kafir ini, makanya Pak sekarang kebanyakan, naudzubillah ya, kadangkala wanitanya non muslim, laki-lakinya Islam karena cinta ya, ke bawah, naudzubillah summa naudzubillah. Harusnya mah wanita non muslim harus ke bawah ke Islam. Biasanya itu kalau misalkan ke bawah agama itu berarti cinta banget itu, kebumbulangan ya. Makanya hati-hati. Allah dan Rasulnya harus di atas segalanya. Makanya ada kata-kata al-ishku. Apa itu ishku? Kerinduan. Orang yang selalu rindu berarti tanda orang itu cintanya abadi. Kata Syekh Al-Arumi. Apa? Al-ishku itu rindu. Orang yang selalu rindu berarti cintanya abadi.
Kepada siapa kita harus selalu rindu? Harus rindu kepada Allah Subhanahu wa taala agar cinta kita abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada siapa kita rindu? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cintanya kita kepada baginda Rasul. Tapi kalau misalkan kita rindu kepada seorang wanita sampai kabung-bulungan, itu hanyalah disebut metafora. Apa metafora, Pak? Pokoknya palsu lah. Buayan lah, tipuan. Jadi jangan sampai, Pak, kecintaan kita kepada perempuan biasanya itu suka diambil sama yang punyanya. Duduh, bogoh. Wah, sampai menebar kemesraan. Banyak kan? Pre-weddingnya secara langsung. Pre-wedding apa tuh pre-wedding? Foto-foto sama meh kawin gitu ya lah. Aduh, nikahnya menghabiskan miliaran. Cuman 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai. Nah itu cintanya cinta karena syahwat, cintanya cinta karena nafsu. Karena apa? Dia sudah meninggalkan, melupakan apa yang semestinya harus dicintai. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya putri Raja Yaman jatuh cinta kepada Sayyidina Bilal karena aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa Bilal termasuk al-mubasysyaratu bil jannah, termasuk ahli surga. Akhirnya kembali, maka kata Imam Syafi'i, fala yahilu lahu nikah. Kamu tinggalkan wanita musyrik itu kalau tidak mau baca syahadat. Terus wa min fataka mu'minat, kamu harus menikahi hamba sahaya walaupun kamu tidak cinta. Imam Syafi'i. Karena apa? Untuk menjaga perbuatan zina. Makanya Allah sampaikan, wa antasbiru khairul lakum, sabar lebih baik daripada kalian. Memang sabar, Pak, perlu mental yang kuat. Kalau undangan gimana, Pak? Laki-lakinya ganteng, terus istrinya hamba sahaya. Allahu Akbar, belang amat itu orang. Allahu Akbar. Makanya intinya apa? Allah melihat bukan tampang, tapi Allah melihat keimanan. Makanya hadirin, ada cerita namanya Julaibib. Julaibib itu lagi duduk aja termenung. Udah umur 40, hampir 40 lah, belum nikah. Kata baginda Rasul lagi lewat, wahai Julaibib, kamu ini lagi sendiri aja, kenapa? Langsung ngomong, ya Rasulullah, innallaha ma'ana, kata Julaibib. Allah beserta aku tidak sendiri. Bukan itu maksudnya, kata baginda Rasul. Kamu itu belum nikah. Oh iya ya Rasulullah. Ngejos sekali ya. Baginda Rasul enggak tersinggung. Enggak, maksud saya, kata baginda Rasul, kamu itu belum menikah, belum punya pendamping. Ya Rasulullah, saya ini kan orang fakir, orang miskin, orang enggak punya. Siapa yang mau sama saya? Wajah saya biasa-biasa aja. Ya udah, kita musyawarah. Baginda Rasul ngirim surat. Ini surat kepada Bapak Sipulan, ini seorang bangsawan, punya putri yang paling cantik. Kamu datang, ada titip salam dariku. Ya udah, dibawa aja. Jadi ibaratnya kalau Julaibib ada itu, kalau ada orang ngobrol, Julaibib datang ditinggalin, saking orang itu nggak dihargain. Padahal sahabat ya, sedih gak, Pak? Orang lagi ngobrol, ada awas bau, aduh. Gitulah modelnya. Datang surat. Kamu mau ngapain ke sini? Orang Arab masih kayak gitu tuh. Ini ada titip surat. Akhirnya mau ada apa? Saya ini mau melamar putri tuan. Terus yaitu ada amanat daripada baginda Rasul. Kamu ini mau melamar istri anak saya. Saya tersinggung, gitu langsung. Saya tersinggung, tidak mungkin putriku menikah denganmu. Dan kamu bawa-bawa Rasulullah, katanya. Jadi intinya, kok kaget-kaget seorang budak belen mau melamar seorang bangsawan, istilahnya putri raja lah. Itu datang langsung siapa? Putrinya. Wahai ayah, kalau itu memang perintah Rasulullah, aku bersedia. Itu di pesantren dia tuh perempuannya nggak mau karena dititahku guru. Ya udah kepaksa. Biasa itu, Pak. Korban dijodohkan, bukan korban ya, berkah. Allahu Akbar. Akhirnya menikahlah. Kata baginda Rasul, wahai Julaibib, kamu nanti datang ke Abu Bakar, datang ke Umar, datang ke Utsman, bilang mau nikah gitu. Udah ngerti. Datang Sayyidina Abu Bakar, saya mau nikah, ngasih uang 300 dinar. Sayyidina Umar
300 dinar Sayyidina Utsman, 500 dinar Sayyidina Ali, terus sampai terkumpul 1.200 dinar, hampir 1 miliar lebih ya. 4,5 gram kan 1 miliar lebih. Ya udah, seminggu lagi mau nikah, datang beli peralatan nikah. Ada pengumuman. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan Rasulnya, siapa yang ingin mendapat surga Firdaus, hari ini ada perintahan perang daripada baginda Rasulullah SAW. Langsung imannya naik tergugah. Itu peralatan buat nikah, beli kasur merenya, beli lamari, baskom merenya, garpuh kalau sekarang itu Allah Akbar. Daging ditukar Pak, dibelikan senjata, tumbak, panah, pedang, tameng, kuda, langsung campuh perang. Julaibib syahid dalam perang itu. Biasa baginda Rasul itu kalau ada yang syahid diperiksa, dibuka ininya. Pas dibuka, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Julaibib, kamu bukannya bukan nikah hari ini katanya. Dikira mau nikah, padahal kata baginda Rasul nggak apa-apa, kamu akan nikah, yang lain perang udah dapat izin. Sayyidina Utsman kan nggak ikut perang Badar. Karena apa? Karena ngurusin putri daripada putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap masuk surga. Yang diurus putri Rasulullah. Ya Allah ya Karim. Akhirnya pada waktu mau dikuburkan, itu baginda Rasul langsung ditutup wajahnya. Apa yang terjadi? Itu bidadari turun ikut menguburkan Julaibib. Kenapa baginda Rasul menutup mata? Karena baginda Rasul melihat betis daripada bidadari. La haula wala quwata illa billah. Kebayang gak Pak? Itu betis bidadari bisa mati kalau kita. Imam Abu Lais dengar suaranya, assalamualaikum. 40 hari 40 malam lumpuh gak bisa bangun. 40 apa? Jula itu siapa? Imam Abu Lais. Syekh Nawawi Az-Zakir Al-Ansari melihat satu helai rambut bidadari, nggak mau nikah, dijodohin muntah, lihat wanita dunia muntah. Allahu Akbar, bayangkan Pak. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya apa? Intinya kalau melihat kategori daripada wanita, memang ada li jamaliha cantiknya, wali nasabiha keturunannya, wali maliha hartanya. Tapi yang paling inti apa? Li diniha agamanya dan akhlaknya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini, kita punya istri, punya anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Kita mengaji fikih dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fikih menerangkan tentang bagaimana pembatalan dalam sholat Pak. Yang membatalkan sholat itu apa? Ini penting. Yang pertama, niat fokus sholat. Lagi sholat, Allahu Akbar. Pokoknya nanti di rakaat ketiga saya harus membatalkan sholat. Kenapa? Ini imam ngerebut pacar saya. Aduh, segitunya ya, sampai ke bawah sholat. Itu batal. Orang daripada ribut jeung imam mendingan batal, ya udah batal. Itu batal Pak, udah. Yang kedua, watarodud fi qatiha. Allahu Akbar. Sama ini, masalah imam juga. Kalau nggak salah ini imam yang pinjem motor saya nabrak pohon deh contoh. Batalin jangan ya. Batalin jangan, agak masih kesal sih. Batalin jangan, batalin. Tarodud namanya. Batalin jangan, batalin jangan. Batal. Tarodud. Kalau batalin jangan, batal berarti. Terus wata'liku qat'ih bi syai'in, ta'liq itu sebelum sholat. Pokoknya nanti saya di rakaat ketiga mau ngebatalin sebab itu ada sudah mulai pertandingan sepak bola. Contoh dulu kan di Jepang Korea itu jam-jam segitu kan. Sebelum sholat udah niat ngebatalin sholat, batal. Awas, sebelum sholat udah niat ta'liq namanya. Terus apa lagi? Watatwilu ruknil qasri, memanjangkan rukun yang ringkas. Apa memanjangkan rukun yang ringkas itu? Contoh begini. Allahu Akbar. Gerakan dari ini gitu. Ini dilambatin. Allah. Masya Allah. Kesel itu mamunya. Allah. Itu batal. Terlalu lama kita apa? Duduk yang ringkas. Apalagi terus ruku. Nah ruku ini termasuk tatwilu rukun baginda Rasul itu lama rukunya selama apa?
selama bacaan rakaat surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah. Itu beda, khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wan kisaful aurat ilam tastur halan. Kita kan angin gede ini. Lagi sholat wan kisaful aurat itu kelihatan. Tapi kalau sampai sini, tapi kalau sampai melewati ini harus ditutup Pak, truk aja. Angin, contoh angin, ya. Atau kena kipas, ya kipasnya ikut sendiri turun, ada drone-nya ya. Sampai kesingkat. Kalau langsung ditutup itu tidak batal. Tapi kalau dibiarin, ini mah takdir katanya. Kalau misalkan ngomong takdir ya udah berarti itu batal. Allah Akbar. Hati-hati itu imam ya. Makanya untung itu ada kalau di masjid mana tuh kipasnya terlalu besar. Takut imamnya ini kan ke atas. Nah, itu kalau misalkan tidak langsung ditutup itu batal. Yang selanjutnya adalah apalagi wa wuqu najasah ilam tulqu halan min ghairi hamlin. Allahu Akbar. Ada cicak buang air besar, blek aja. Kesopanan ya, cicak buang air besar. Blek aja. Kalau misalkan kering itu boleh, trek aja. Tapi kalau misalkan basah, jeprut, udah batal itu. Kalau basah. Kalau misalkan, nah kalau kering trek tapi masih ada bekas itu juga batal. Biasanya kalau kering mah suka langsung terbang. Tapi kalau misalkan prok aja, apalagi diare cicaknya kan, terus banyak diare mungkin malamnya habis maulidan. Nah kalau kebanyakan ini basah, udah batal. Selanjutnya apa? Allahu Akbar. Wal inhirab anil kiblat, mengsong daripada kiblat. Kiblat itu syarat, hati-hati. Kiblat itu syarat. Kalau misalkan mengsong dikit, jadi ada suka lihat ini. Imamnya lurus kok mamunya mengsong. Ada itu, ya Allah kok gini ya. Itu syarat Pak. Menghadap kiblat itu syarat mutlak. Kalau tidak dilaksanakan tidak sah. Kalau misalkan mengsong dikit itu kan sudah diukur pakai padom, namanya padom dulu itu di pesantren ada padom. Tidak boleh ada HP. Kalau misalkan yang murah itu suka gerak sendiri. Kalau ada yang HP yang hidup atau pakai data itu hidup gerak sendiri. 3 alat yang bulat, kompas, pakai padom kayu yang kurang 1 meter, kurang setengah meter, baru itu. Pakai tali, pakai benang. Nah, nggak boleh mengsong-mengsong. Ada berita pergeseran lempengan sudah bergeser, ya apa maksudnya? Nyambung ya. Geser aja udah biarin dia. Kiblat jangan rubah. Terus apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tarku ruknin amdan fi'liyan aqliyan, meninggalkan rukun secara sengaja, baik rukun fa'li atau qauli. Apa? Seperti kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Enggak, malas. Beda kalau dengan lupa. Oke. Kalau lupa ya baca, tapi harus tambah 1 rakaat. Tapi kalau misalkan sengaja nggak mau baca Fatihah, pengen langsung baca suratnya aja, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, itu juga cuma seayat. Ya Allah, malas amat ini orang. Itu juga batal. Atau dia meninggalkan rukun fa'li. Rukun fa'li itu apa? Rukun fa'li itu tidak duduk di antara 2 sujud. Jadi aturan kan Rabbighfirli warhamni wajburni, itu sunat hayatnya, walaupun kita diam aja nggak batal. Tapi kalau langsung aturan duduk di antara 2 sujud, dia nggak duduk di antara 2 sujud, dia langsung tahiyat awal, maka itu batal. Karena duduk di antara 2 sujud termasuk rukun fa'li. Ruku rukun fa'li, sujud pertama, sujud kedua rukun fa'li. Nggak apa-apa saya pengen sujud pertama aja dipaketin baca subhan rabbil alanya 6 kali, nggak bisa. Emang kuota, tetap itu nggak bisa, itu batal. Yang selanjutnya adalah apa? Allahu Akbar. Wa adami sujud al ahadil asabati. Anggota sujud itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini kalau gini, ini sholatnya artis. Oh ya, sholatnya artis itu ya. Kita kan bukan artis ya, harus ini nih. Ya. Jangan sampai pakai udang-udang rapi ininya, tapi begini, yang nggak bisa, Pak. Jadi harus wan kisyaful jabhah. Terus ininya harus rapat, nggak boleh begini. Nah, terus ininya kecuali punya penyakit kaki ya, padosi, ininya harus begini Pak. Nah, Allahu Akbar.
Ya, ada yang begini. Kalau perempuan harus seperti ini. Baik. Nah, yang selanjutnya apalagi harus 7 anggota sujud. Yang selanjutnya apalagi? Allahu Akbar. Wa adami simai nafsi fil arkanil qauliyah. Jadi bapak-bapak kalau misalkan baca Fatihah harus terdengar terhadap diri. Ada 2, sima'ul sam'i wa sima'ul udun wa sima'ul nafsi. Contoh, Allahu Akbar. Itu yang kedengeran ke diri. Tapi kalau gini, sama diri enggak kedengeran, sama telinga enggak kedengeran, itu batal. Jadi harus begini, kalau baginda Rasul kalau salat johor, Alhamdulillahirabbil alamin. Harewas Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Harus ada harewasnya, jangan sampai nyalangap doang. Nah, itu batal gitu ya. Apa tuh bisa maca contoh kan gitu. Yang selanjutnya adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata qaddumi ala imamihi aw ta'khuri anhu bi ruk'ataini fi laini biduni udrin. Lebih si makmum itu dulu lebih mendahului imam sebanyak 2 rukun dan mengakhiri daripada imam sebanyak 2 rukun itu dengan sengaja. Itu juga termasuk daripada pembatalan sholat. Tapi kalau 1 rukun itu nggak sampai batal. Tapi kalau sudah 2 rukun itu batal sholatnya. Nah, mohon maaf, bagaimana kalau misalkan, mohon maaf ya, bagaimana kalau misalkan yang ininya yang gerak-gerak atau gerak 3 kali berturut-turut? Makanya kalau ada yang di depan itu begini Pak, jangan langsung itu berturut-turut. Jadi harus pakai jarak. Ada yang kosong contoh ya ke belakang. Ini dulu. Supaya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Itu batal kata manusia baik. Terus ini lagi. Nah, bagaimana kalau yang bergeraknya itu fasyafatun Pak? Ini apa? Ini halis. Nah, itu nggak batal. Atau udunun, kuping. Bapak bisa hidup ke kuping saya bisa tuh. Viral, masuk YouTube. Gitu. Dulu itu apa? Sakit kepala, alhamdulillah ada hikmahnya ya. Yang selanjutnya ada lisan. Tapi sholat ngapain gitu ya? Bisa aja. Aduh, nggak ada kerjaan. Itu nggak batal. Wadakarun, sebutin jangan Pak. Mohon maaf, kemaluan kita hidup. Aja kok ini hidup ada hidroliknya. Kenapa yang takbir jadi 3 orang? Allahu Akbar. Itu juga nggak batal. Nah, nggak batal. Baik. Hidup sendirilah, refleks lah gitu. Takbir ya intinya. Terus apa? Walbanan. Allahu Akbar. Mohon maaf, perempuan. Walbanan. Nenen, susu ya. Payudara ya. Ngurung lu Allah ya Karim. Takut meledak ya nggak bakalan. Kecuali jatuh kali ambil lagi aja ya. Gede sendiri. Nah itu nggak batal ya. Nyusuin gitu. Nggak nyusuin maksudnya besar sendiri gitu ya. Nyusuin. Lagi sholat. Nah, itu nggak batal. Nah terus apa lagi? Nah itu tidak batal. Hidung nggak batal. Terus senyum sendiri nggak batal ya. Cuman nggak ada kerjaannya, biasa aja lah. Sholat itu harus khusyuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.